kitab Al-Kabair Al-Dhahabi, kemudian juga Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair karya Ibnu Hajar Al-Haytami, dan di antaranya yang juga spesial adalah kitab ini, kitab Al-Kabair karya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Alhamdulillah saya sudah selesai dari pembahasan kitab Al-Kabair, sekitar 70 dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, dan juga sedang dicetak sekarang ya, mungkin 3 jilid syarah Al-Kabair. Tetapi kitab Al-Kabair karya Muhammad bin Wahhab rahimahullah ta'ala ternyata berbeda dengan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Az-Zahabi. Maksudnya dosanya tidak berulang. Kalau di sana disebut 70, sini mungkin 100-an, dan mungkin yang sama bareng sekitar mungkin cuma 20%. 20%, 30% paling banyak ya. Saya belum cek lagi, tapi sekitar 20%. Kebanyakan dosa-dosa yang disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dosa yang berbeda. Oleh karenanya boleh saya katakan ini adalah buku menyempurnakan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Terutama dalam kitab ini Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah mentarkis fokus kepada di awal kitab tentang dosa-dosa hati, yang terkadang sering kita terjerumus dalam dosa-dosa tersebut. Oleh karenanya penting bagi kita untuk menelaah kitab Al-Kabair ini. Baik, qala Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau berkata, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Kitabul Kabair, kitab Al-Kabair. Wa qaulullahi ta'ala, kemudian beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, niscaya kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa qaulullahi ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan-perbuatan keji kecuali al-lamam, kecuali dosa-dosa kecil sulit untuk dihindari. Kemudian beliau membawakan rawa Ibnu Jarir an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Jarir yaitu At-Tabari dalam tafsirnya meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Abbas berkata, qala al-kabairu kullu dzambin khatamallahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw adzabin. Namanya dosa besar adalah seluruh dosa yang Allah akhiri dengan api neraka atau laknat atau kemurkaan atau azab. Walahu anhu, demikian juga dalam tafsir Ibnu Jarir, sama dari Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain, beliau berkata tentang jumlah dosa-dosa besar, beliau berkata, hiya ila sab'i mi'atin aqrabu minha ila saba'. Beliau pernah berkata bahwasanya dosa besar itu jumlahnya lebih cenderung dekat kepada 700 daripada cuma 7. Lebih cenderung dekat kepada 700 daripada sekedar 7. Ghaira annahu la kabira ma'al istighfar. Hanya saja tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak dosa kecil jika disertai dengan terus-menerus. Wali Abdul Razzaq, dan juga diriwayatkan dari Abdul Razzaq dalam musannafnya, Musannaf Abdul Razzaq, meriwayatkan juga dari Ibnu Abbas anhu, dari Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain beliau berkata, hiya ila sab'ina aqrabu minha ila saba'. Dalam riwayat yang lain kata Ibnu Abbas, jumlah dosa besar itu cenderung kepada 70 daripada sekedar 7. Cenderung kepada 70 dari sekedar 7. Tapi kita akan membahas beberapa pembahasan. Atau saya bacakan aja. Mau ditulis apa dibacain aja? Boleh tulis ya. Tapi kaki saya lagi bengkak. Alhamdulillah. Baik. Apa urgensi kita belajar Al-Kabair? Urgensi belajar kitab Al-Kabair. Al-Kabair. Sebelumnya Al-Kabair itu maknanya adalah dosa-dosa besar. Dosa besar. Jadi Al-Kabair itu jamak dari Al-Kabirah. Al-Kabirah artinya dosa besar. Sehingga Al-Kabair artinya dosa besar. Ada beberapa poin penting kenapa kita harus belajar Al-Kabair.
Di antaranya pertama, orang yang menjauhi dosa besar dapat 2 ganjaran. Apa ganjarannya? Ganjaran yang pertama adalah diampuni dosa-dosa. Yang kedua, masuk surga. Inilah tadi ayat yang pertama yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Pertama diampuni. Jadi maksudnya yang diampuni dosa-dosa kecil otomatis diampuni. Jadi dosa kecil bisa diampuni, tidak harus taubat. Terkadang dengan kita meninggalkan dosa-dosa besar, kita berusaha semaksimal mungkin meninggalkan dosa besar, dosa-dosa kecil kita otomatis diampuni. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, nudkhilukum mudkhalan karima. Kami akan masukkan kalian ke dalam tempat masuk yang baik. Maksudnya di surga. Maka subhanallah, keutamaan, karena dosa kecil nggak mungkin kita hindari, nggak mungkin. Ya, banyak atau sedikit, tapi mustahil kita hindari. Makanya Allah sebutkan dalam ayat berikutnya dalam surat An-Najm yang tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala juga. Allah mengatakan alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Kata Allah, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga perbuatan-perbuatan keji illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil yang tidak bisa dihindari. Sekarang banyak sekali dosa kecil, salah ngelihat lah, salah nyentuh lah, banyak sekali kita nggak bisa hindari, salah ngomong, ini yang tidak mungkin dihindari. Tapi kalau kita menghindarkan diri dari dosa-dosa besar, maka lamam, dosa-dosa kecil yang yulim, yang meliputi seseorang yang tidak bisa dihindari, akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya setelah itu Allah mengatakan, Inna Rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Rabbmu sangat luas apa? Sangat luas ampunannya. Nah, tapi kalau kita terjerumus dalam satu dosa besar saja, tidak berlaku ini semua. Kita terjerumus dalam satu dosa besar saja, tidak berlaku ini semua. Ini hanya berlaku bagi orang yang berhasil meninggalkan seluruh dosa-dosa besar. Paham? Baik. Konsekuensinya, ya. Terus bagaimana cara meninggalkan dosa besar? Cara pertama, mengenali dosa-dosa tersebut. Harus mengetahui dosa-dosa tersebut, mengenali. Nah, kalau tidak mengenali dosa-dosa tersebut, gimana mau menghindari? Makanya dikatakan seorang penyair, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang bisa menghindar dari sesuatu yang tidak tahu apa yang harus dia hindari? Kamu harus menghindar dari si Robert. Robert yang mana? Pokoknya menghindar Robert. Robert, saya nggak tahu Robert yang mana. Gimana cara kita menghindari Robert? Sebentar Robert kita nggak tahu orangnya yang mana. Kalau saya mau menghindari sesuatu, saya harus kenal dulu apa yang harus saya hindari supaya saya bisa menjauh. Nah, kalau seorang mengatakan harus menghindar dosa-dosa besar, lah harus kenal dulu dosa-dosa besar. Seorang harus menghindari daripada syirik. Nah, dia harus tahu syirik apa dulu. Kalau dia nggak tahu syirik apa, dia terjerumus dalam syirik. Maka ini kalau ingin mendapatkan keutamaan ini, otomatis seorang harus belajar tentang macam-macam dosa besar agar dia bisa menghindarkan dirinya dari dosa-dosa besar tersebut. Sebagai perkataan penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku melakukan keburukan untuk menghindarinya. Siapa yang hanya mengenal kebaikan saja, tidak mengenal keburukan, suatu saat dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Sama, kita harus kenal dosa-dosa besar apa saja agar kita bisa menghindar. Kenapa? Kenyataan banyak orang terjerumus dalam dosa besar, mereka tidak sadar bahwasanya itu dosa besar. Bahkan lebih parah lagi, mereka tidak sadar itu dosa. Mereka tidak sadar itu dosa. Mereka anggap bukan dosa. Ternyata bukan sekedar dosa, ternyata dosa besar. Makanya di antara urgensinya kenapa kita harus belajar dosa-dosa besar agar kita bisa mendapatkan keutamaan ini. Baik. Yang kedua, ibadah kepada Allah sebagaimana kita ketahui ada dengan dua cara. Menjalankan ketaatan dan apa?
menjauhi larangan. Nah, banyak di antara kita ketika berbicara tentang pahala, mereka hanya fokus pada menjalankan ketaatan. Banyak mereka hanya fokus pada menjalankan ketaatan. Padahal di antara ibadah yang agung juga adalah meninggalkan apa? Larangan. Seorang berusaha meninggalkan larangan, maka dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika larangan tersebut hadir di hadapan dia. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala seperti memuji kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh Imra'atul Aziz. Ya, bagaimana beliau bisa berhasil meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh perjuangan, ini hebat luar biasa. Ya. Sebagaimana Nabi SAW juga sebutkan tentang kisah 3 orang yang masuk dalam goa, sebagaimana pernah kita sebutkan. Salah satunya kemudian ketika hendak menggauli wanita yang sangat dia cintai, tiba-tiba wanita tersebut berkata, "Ittaqillah ya Abdullah wa la tafuddal khatam illa bihaqqihi." Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah, jangan kau melakukan hubungan kecuali dengan haknya. Maka dia pun meninggalkan kemaksiatan tersebut karena Allah. Pahalanya besar. Karenanya ketika dia dalam goa tersebut, yang batu yang menutup pintu goa akhirnya terbuka, di antaranya gara-gara doa orang-orang ini. Demikian juga ketika Rasulullah menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya rajulun da'atuhum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, SMS terus, telepon terus, WA terus, video call terus. Terus dia bilang apa? Inni akhafullah. Ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Subhanallah. Dia dapat keutamaan meninggalkan maksiat. Di antaranya hamba Allah yang saleh, Juraij dari Bani Israel. Dan ketika Bani Israel ingin menjatuhkan harga diri Juraij, maka mereka menyuruh seorang wanita pezina paling cantik di zaman tersebut untuk menggoda Juraij. Maka dia pun datang ke kuilnya Juraij, mulai manggil-manggil Juraij, tapi subhanallah Juraij tidak noleh sama sekali. Akhirnya apa? Ketika dia dituduh macam-macam, akhirnya anak zina tersebut berbicara ya, dengan doanya Juraij ya, rahimahullahu taala. Tapi intinya yang perlu kita perhatikan bahwasanya di antara ibadah yang agung bukan cuma melakukan ketaatan. Di antara ibadah agung, terutama di zaman sekarang ini, di antara ibadah yang agung adalah meninggalkan apa? Maksiat. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un." Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakanlah kepada para laki untuk menundukkan pandangan mereka. Menundukkan pandangan tujuannya apa? Untuk meninggalkan maksiat. Untuk meninggalkan maksiat. Dzalika azka lahum. Ini lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Orang yang menundukkan pandangan akan lebih suci bagi hatinya, lebih khusyuk dalam salatnya, lebih terenyuh ketika melihat ayat Allah Subhanahu wa taala, lebih takut kalau diingatkan, lebih mikir tentang akhirat daripada dunia. Dampak dia menundukkan pandangan. Makanya setelah itu Allah menyebutkan ayatnya, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Sebenarnya mengatakan siapa yang menundukkan pandangannya, maka Allah beri cahaya dalam kalbunya. Allah berikan cahaya dalam kalbunya. Berarti Allah berikan ganjaran yang disegerakan, kebahagiaan bagi orang yang menundukkan apa? Pandangan. Maksud saya, ya, jangan kita pikirkan bahwasanya ibadah itu hanyalah melaksanakan amal saleh. Di antara ibadah yang agung agar kita bertakwa kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan. Dan bukankah makna takwa, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Takwa kalau disebutkan makna spesifiknya adalah meninggalkan maksiat. Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Namanya takwa itu engkau meninggalkan maksiat-maksiat yang bisa membuat kau terjerumus dalam neraka jahanam. Jadi justru makna takwa itu secara spesifik adalah meninggalkan kemaksiatan. Baik. Jadi kita harus hadirkan dalam diri kita bahwasanya ibadah bukan cuma salat, baca Quran, meninggalkan maksiat juga ibadah. Di antara urgensi kita belajar al-kabair, dosa-dosa banyak tersebar di zaman sekarang. Banyak sekali dengan adanya media-media, orang mau maksiat, mau apa, mau zina, mau khamar, mau judi, macam-macam. Judi online banyak atau tidak di tanah air?
Banyak. Mungkin tingkatan dunia Indonesia termasuk nomor berapa? Nomor pertama. Yang benar. Ah, jangan bikin hoax ente. Benar. Katanya begitu ya. Subhanallah, maksiat tidak harus pergi jauh. Badan di rumah bisa maksiat. Judi online. Sekarang mungkin bisa zina online, mungkin nggak tahu caranya gimana. Semuanya online sekarang. Mau ketemu orang gampang, tinggal mau, subhanallah, dosa begitu banyak. Tontonan, khamar, narkoba, judi, gibah, namimah, itu semua dosa besar ya. Dosa besar ya. Cari-cari tajassus, cari-cari aib orang, semua online. Online nggak sekarang? Zaman dulu mungkin orang mau maksiat susah. Zaman sekarang mudah memaksiat. Maka semakin terpacu bagi kita untuk membentengi diri. Di antara kita cara membentengi diri, kita belajar dosa-dosa besar tersebut, kita tahu bahayanya. Sehingga meskipun pintu terbuka selebar-lebarnya untuk melakukan dosa besar, kita jaga diri. Kalaupun kita harus berdosa, hendaknya dosa-dosa kecil. Kalaupun harus berdosa. Dan kita pasti berdosa. Paham? Maka ini menunjukkan semakin urgensinya kita mempelajari tentang dosa-dosa besar. Kemudian juga di antara metode dakwah, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengenalkan dosa-dosa besar, mengenalkan dosa-dosa besar. Makanya sabda-sabda Nabi yang begitu banyak tentang dosa-dosa besar dikumpulkanlah dalam buku Al-Kabair, dosa-dosa besar. Siapa yang melakukan begini maka begini, siapa yang melakukan begini. Ini dikenalkan kepada masyarakat. Allah berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama 'alaikum rabbukum." Ya. Wahai Muhammad, katakanlah, kemarilah aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Maka masyarakat perlu kita ajarkan dosa-dosa besar agar mereka mengerti, ya. Karena di antara sunnah Nabi adalah mengenalkan juga tentang dosa-dosa besar. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ya. Tadi sudah saya singgung, banyak masyarakat terjerumus dalam dosa besar namun tidak mengerti. Tidak mengerti ini bisa dua, tidak tahu kalau itu dosa besar, tidak tahu, atau tidak tahu itu dosa.
neraka, au la'nah atau dengan laknat, au ghadabin atau dengan kemurkaan Allah, au adzabin atau dengan azab. Ini definisi di antara definisi besar yang terbaik, sehingga kita akan sebutkan definisi terpilih ya. Perbedaan antara dosa besar sama dosa kecil. Yang pertama, dosa besar, kesimpulannya bahwasanya dosa besar adalah secara definisi dosa yang diancam di dunia dengan hukum had. Hukum had. Ya, seperti mencuri, dipotong tangannya, ya enggak? Khamar dicambuk, zina dirajam atau dicambuk, ya. Menuduh yang tidak-tidak, wanita baik-baik berzina maka didera. Ini semua termasuk dosa besar. Atau diancam dengan neraka, tadi kata Ibnu Abbas. Apa tadi? Neraka. Kemudian apa? Laknat. Kemudian apa? Kemarahan, kemurkaan, dan azab. Kalau disebutkan secara khusus di neraka atau azab, bagi mereka azab yang pedih, ini berarti dosa besar. Dosa besar. Adapun dosa kecil, maka mereka mengatakan madunal haddain. Madunal haddain itu yang berada di bawah kedua ini. Dosa kecil di bawah dua hukum had ini. Hukum had ini yaitu had dunia dan ancaman neraka. Itu dosa yang tidak diancam kalau di dunia, kalau di dunia tidak diberi hukum had, paham? Kalaupun di akhirat maka tidak diancam dengan neraka, laknat, kemurkaan ataupun azab. Paham? Maka ini secara umum tentang ta'rif dosa besar dengan dosa kecil. Jadi kita dapati ada adab khusus seperti Rasulullah mengatakan, salasatun la yukallimuhullah yaumal qiyamah. 3 orang Allah tidak akan bicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim. Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmat. Walahum adzabun alim. Bagi mereka adab yang pedih. Dosa besar atau bukan? Dosa besar, diancam dengan ancaman khusus. Ada yang mengatakan dosa besar adalah dosa yang diancam dengan ancaman khusus. Intinya definisi para ulama bervariasi, tapi bermuara kepada hal ini, yaitu dosa besar adalah dosa kalau di dunia diantaranya diancam dengan apa? Hukum had, atau kalau tidak diancam dengan hukum had di dunia, maka di akhirat diancam dengan hukuman tertentu seperti kemurkaan, laknat, azab, dan yang semisalnya. Dosa kecil selain daripada keduanya. Paham sampai sini? Ada yang menambah, semua perkataan Nabi laisa minna, bukan dari golongan kami, termasuk dosa besar. Ini ijtihad para ulama. Bukan dari golongan kami yang melakukan demikian, berarti dosa besar. Ini ijtihad para ulama. Tapi intinya mereka ingin membedakan dosa besar, dosa kecil. Kenapa? Karena Allah membedakan. Allah mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar, berarti ya dosa besar, dosa kecil. Tadi alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, dan orang-orang yang meninggalkan dosa besar, berarti ada dosa kecil. Dan dalam hadis juga Rasulullah mengatakan akbarul kaba'ir, dosa besar paling besar, berarti ada dosa besar, ada dosa kecil, dosa tidak setingkat. Ini yang pertama perbedaannya. Yang kedua, sudah kita singgung tadi, pelaku dosa besar
Sampai dia tulis dosa besar 400 lebih. Berapa? 400 lebih. Dan dia dikritiki oleh banyak ulama yang lain. Karena sebagian dalil-dalil yang disebutkan tidak ada ancaman khusus, sekedar Rasulullah melarang, dia dianggap dosa besar. Maka dia dikritiki oleh banyak ulama. Kenapa? Karena beliau rahimahullah terkadang menyebutkan dosa-dosa besar tanpa ada sesuai dengan definisi. Hanya sekedar Rasulullah melarang dianggap dosa besar. Ya. Oleh karenanya para ulama berselisih tentang dosa-dosa besar itu apa saja. Di antaranya Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair, beliau menyebutkan sekitar 70 dosa besar. Dan itu dalil-dalil yang secara nas tegas bahwasanya dosa besar. Siapa melakukan demikian maka demikian hukumnya, hukum had atau hukum akhirat, dilaknat, murka, azab. Dia kumpulkan sekitar 70. Setelah dia kumpulkan sekitar 70, saya lupa 76 atau berapa ya, sekitar 70-an. Setelah itu di akhir bab dia bawa satu bab khusus, bab tentang hadis-hadis tentang dosa-dosa yang kemungkinan bisa juga termasuk dosa besar. Tentang hadis-hadis yang juga menyebutkan dosa-dosa yang kemungkinan juga termasuk dosa besar. Tapi beliau tidak tegas, beliau menyebutkan hadis tersebut itu sudah sekitar puluhan juga, mungkin 50-an. Yang menurut dia bisa jadi ini termasuk dosa besar. Tapi secara umum yang 70 dia okekan karena ada hadis-hadisnya ancaman secara spesifik. Kemudian di akhir bab dia menyebutkan dosa-dosa yang mungkin termasuk dosa besar itu pun sudah puluhan. Sehingga kalau kita jumlahkan yang 70 sama sekitar 50 sudah 100 lebih ya. Belum lagi itu para ulama mengatakan untuk menentukan dosa besar bisa dengan nas seperti tadi nas. Yang kedua bisa dengan kias seperti tadi narkoba. Narkoba ada dalam hadis. Narkoba. Tapi orang mengkiaskan, menganalogikan dengan khamar. Khamar dosa besar atau bukan? Dosa besar. Maka narkoba lebih utama. Kerusakannya lebih parah, membuat orang fly juga lebih parah. Maka lebih parah daripada khamar misalnya, tanpa ada nas. Artinya dosa besar itu bukan cuma yang datang dalam nas. Kalau kita mau preteli satu persatu, bisa diketahui dari nas-nas dalam Al-Quran maupun Sunnah, dan juga bisa dengan kias aulawi. Kalau ini dosa besar, maka yang lebih utama dosa besar. Dan banyak bentuk-bentuk kriminal baru yang mungkin belum terjadi di zaman Nabi SAW, maka bisa dikategorikan dalam dosa besar karena lebih berdampak buruk daripada dosa besar yang ternaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Syekh Muhammad Wahab rahimahullah sendiri kalau tidak salah sekitar 100-an dosa yang dia sebutkan. Dan tadi saya katakan tadi, menarik karena dosa-dosa yang beliau sebutkan mayoritasnya tidak disebutkan oleh Zahabi. Mayoritasnya tidak disebut oleh Az-Zahabi. Sehingga saya katakan kalau orang belajar dosa besar Az-Zahabi, kemudian dia belajar dosa besar karya Syekh Muhammad Wahab rahimahullah taala, maka melengkapi, menyempurnakan, sehingga pengetahuan dia tentang dosa-dosa semakin luas dan dia semakin berhati-hati untuk menghindarkan diri dosa-dosa besar tersebut. Karena Allah memuji orang-orang yang menghindarkan diri dari dosa-dosa besar tersebut. Kemudian juga dalam ayat Allah mengatakan alladzina
didukung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ibnu Qayyim sebelum Syaukani. Ibnu Qayyim mengatakan tidak mungkin dosa ini dosa besar. Tetapi bukan berarti kalau dosa kecil tidak bisa dosa besar. Bukan berarti dosa kecil selalu ringan. Terkadang dosa kecil kalau sudah saking banyaknya bertumpuk sama seperti dosa besar. Saya bacakan kata Ibnu Qayyim. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu." Waspadalah kalian dari dosa-dosa kecil yang kalian remehkan. Lama-lama dia berkumpul pada seorang kemudian membinasakannya sehingga dia fungsinya seperti dosa besar. Ibnu Qayyim berkata, "Wa zina bil farji." Sungguhnya berhubungan zina dengan kemaluan, itu zina yang sesungguhnya. Wa in kana a'zama minal ilmami bis saghirah, meskipun lebih besar tentunya daripada dosa-dosa kecil. Kan nadhari wal qiblati wal lams, mencium, melihat, menyentuh itu dosa kecil. Hukum asal dosa apa? Kecil. Beda dengan zina. Ya. Zina dosa besar, kemaluan dosa besar, tapi sekedar melihat, mencium, menyentuh itu dosa-dosa kecil. Lakinna azan kah? Ya udah azan dulu deh. Azan dulu. Nanti lama lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
الله. Taib, saya bacakan dari Ibnu Qayyim agar kita waspada, jangan kita remehkan dosa-dosa kecil. Padahal Ibnu Qayyim berpendapat dosa kecil tidak akan jadi dosa besar, tapi dia tetap memperingatkan bahaya sebagaimana peringatan Nabi akan kita sebutkan. Kata beliau, wazina bil farji, bermaksiat, berzina dengan kemaluan, wa in kana a'dhama minal ilmami bis saghirah. Meskipun lebih dahsyat daripada dosa kecil seperti kan-nadhrah, seperti memandang yang haram, wal qublah, seperti mencium, wal lams, menyentuh wanita yang tidak halal. Lakinna israr al-ashiq ala mahabbatil fi'il, tetapi seorang yang kecanduan, keinginannya ingin melakukan itu terus, wa tawabi'ahu, dan juga hal-hal yang dampaknya, wala wazimahu, kemudian atau wala wazimi, yang satu kali zina. Fa innal israra ala as-saghirati qad yusawi ithmuhu ithmal kabirah. Terus menerus continue dalam melakukan dosa kecil, bisa jadi dosanya sama dengan dosa besar. Au yurbi alaiha, bahkan bisa jadi lebih besar. Maka ini perlu kita renungkan, ya, mungkin mandang dosa kecil, tapi kalau berulang-ulang, tiap hari berjam-jam, bertahun-tahun, terus keinginan ini, keinginan anu, mengkhayal macam-macam, ini bertumpuk-tumpuk. Makanya Rasulullah bersabda, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, waspadalah kalian daripada dosa-dosa yang kalian remehkan. Rasulullah berkata, fa innahunna yajtami'na 'ala rajul hatta yuhliknahu. Berkumpul dosa-dosa yang diremehkan tersebut, berkumpul akhirnya membinasakan orang tersebut. Dalam riwayat yang lain Rasulullah memberi perumpamaan. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Waspadalah kalian daripada dosa-dosa yang diremehkan. Ka qaumin nazalu fi batni wadin, seperti sekelompok orang yang singgah di suatu lembah. Kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar, satu kayu nyala. Faja'a dzabi'udin, ada yang bawa kayu kecil, satu lagi bawa kayu kecil. Sampai akhirnya apinya menjadi besar. Akhirnya membakar makanan yang mereka punya, sehingga mereka tidak bisa makan. Artinya, kata beliau, wa inna muhqaratidz dzunub mata yu'khadz biha sahibuha tuhlikhu. Kapan dia mengenai pelakunya, maka akan binasakannya. Dosa-dosa yang diremehkan tersebut kalau sudah berkumpul berbahaya. Berkumpul sampai suatu saat meledak. Ya, sampai saat mungkin dosa yang ke-100 kali sudah jadi dosa besar, binasakan. Mungkin yang 80 kali kita nggak tahu, itu gaib, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semakin banyak bisa membakar orang tersebut. Ini saja ikhwan, insyaallah kita lanjutkan bahasan kita pada bab pertama pada pertemuan pekan depan insyaallah taala. Saya mau bertanya sama ikhwan dan sekalian, minggu depan saya nggak bisa isi kajian hari Minggu karena saya ada safar. Kalau Senin ada yang hadir nggak? Hah? Coba angkat tangan, saya bingung. Ada yang bilang jarang yang hadir. Coba yang mau hadir hari Senin. Maghrib, Senin maghrib. Masuk libur, cuti. Kita Senin depan ya. Senin depan insyaallah ya. Kita lanjutkan. Baik, kita buka tanya jawab. Yang nggak bisa hadir nonton YouTube ya.